Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba sedikit membahas mengenai akuntansi penghimpunan dana gitu ya pada perbankan syariah gitu ya. Paling tidak kawan-kawan mendapat gambaran gimana sih caranya dia menghimpun dana, karena di awal saya sudah jelaskan bahwa bank itu adalah sebagai lembaga intermediary dari orang yang surplus unit atau orang yang memiliki dana kepada orang yang defisit unit atau orang yang membutuhkan dana gitu ya. Oke. Yang pertama adalah tentang pendahuluan ya. Ada penghimpunan dana, terus ada syariah terikat, skema transaksi syariah ya yang terikat begitu kan. Ada giro, tabungan, deposito, dan praktek pengakuan dan pengukuran gitu ya. Masuk yang pertama adalah ketentuan syariah. Saya malah tidak kelihatan di sini ya. Ya sudah, nanti mudah-mudahan bisa gitu ya. Terkait dengan penghimpunan dana bank syariah itu paling tidak dibagi menjadi 3. Ada giro, tabungan, dan deposito begitu ya. Tentu saja cara ini merupakan hal yang wajar begitu ya. Giro, tabungan, deposito itu di perbankan konvensional juga digunakan. Giro, tabungan, dan deposito itu gitu ya, tapi dengan prinsip bunga, dibagikan bunga dan lain sebagainya. Lah, bagaimana dengan perbankan syariah? Perbankan syariah itu menggunakan ada 3. Pada giro dia menggunakan akad mudorobah dan wadiah. Lalu pada tabungan dia menggunakan akad mudorobah dan wadiah. Sedangkan pada deposito dia hanya menggunakan mudorobah. Apa sih itu mudorobah? Apa sih wadiah gitu ya? Mudorobah itu adalah akad kongsi dagang. Saya punya modal 100 juta, Anda punya kekuatan untuk bekerja, ya sudah, saya kasihkan itu dana itu kepada mereka. Contoh misalkan seperti itu. Bank syariah memiliki kemampuan untuk bekerja, ya. Saya memiliki dana idle money yang bisa diinvestasikan. Oke, saya berikan dia mudorobah. Nanti pada akhirnya akan ada bagi hasil buat saya, berapa penghasilan yang dia dapatkan begitu kan. Lalu bedanya apa dengan wadiah? Kalau wadiah itu ya hanya titipan saja, saya titip uang ini, ya sudah, tidak boleh berlebih, tidak boleh menambah, tidak boleh berkurang begitu. Nah, giro juga sama. Giro ada yang mudorobah, ada yang wadiah gitu ya. Titipannya bisa mudorobah, bisa wadiah, bisa nanti suatu saat dapat bagi hasil ataupun tidak. Kalau wadiah, imbal hasilnya apa? Selain dia dititipkan, hanya menitipkan dana tersebut, wadiah juga mendapatkan bonus namanya. Itu pun terkait dengan bank, tergantung kebijakan bank. Kalau bank mau memberikan bonus dapat, kalau enggak ya tidak begitu ya. Oke, next terkait dengan tabungan. Mohon maaf ya tidak terlihat. Ini UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Itu ada praktek perbankan syariah, memberikan sebuah skema tabungan mudorobah. Nah, bagaimana tabungan mudorobah itu? Dia diatur dalam PSAK nomor sekian-sekian, nanti silahkan lihat begitu ya. Akuntansi mudorobah khususnya terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana, berarti akuntansi perbankan tentang mudorobah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mudorobah adalah tabungan yang akan mendapatkan bagi hasil. Namun biasanya di tabungan mudorobah itu produknya dia akan mendapatkan bagi hasil dan juga biasanya ada biaya administrasinya gitu ya. Kalau deposito keunggulan dari tabungan mudorobah adalah setiap saat kawan-kawan bisa ambil. Tapi kalau misalkan deposito tadi ya, deposito mudorobah itu ada temponya. 1 bulankah baru bisa diambil, 3 bulankah baru bisa diambil, atau 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya begitu. Itu baru bisa diambil. Namun tentu saja keunggulan dari deposito mudorobah adalah imbal hasil yang lebih tinggi, bagi hasilnya lebih tinggi daripada yang tabungan. Kalau tabungan biasanya hanya ya 20% lah, 20% untuk nasabah, 80% untuk untuk
bank tersebut. Sedangkan untuk deposito biasanya bisa 50-50, 40-60, 40 untuk bank, 60 buat nasabah, atau 50-50, 50 buat bank, 50 buat nasabah, atau ada yang 60-40, 60 buat bank, 40 untuk nasabah gitu ya. Macam-macam. Nah, ini adalah transaksi penambahan tabungan mudharabah. Caranya nambahin tabungan mudharabah itu apa sih? Setor tunai, transfer di kantor cabang, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasusnya gitu ya. Nanti kawan-kawan bisa baca sebelum sebuah transaksi itu, nanti kawan-kawan diberikan sebuah skema seperti ini ya. Bagaimana kira-kira penambahan tabungan mudharabah itu dari transaksi apa saja ya. Ini ada macam-macamnya. Nah, ini adalah contohnya. Kawan-kawan silakan baca, silakan di pause videonya biar tidak terlalu lama, dan ini adalah penyelesaiannya gitu ya. Gini saja untuk selanjutnya, saya hanya akan membahas ininya saja ya, transaksinya saja. Nanti untuk contohnya silakan dibaca di PPT yang saya share begitu ya. Transaksi pengurangan tabungan mudharabah bisa dilakukan penarikan tunai, transfer ke rekening lain, transfer kepada nasabah bank lain, penarikan biaya administrasi tabungan, pajak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengurangan tabungan mudharabah ya. Dia bisa berkurang kira-kira dari ini. Nah, ini adalah itunya. Silakan nanti di skip saja atau di pause juga bisa, atau mungkin cari yang di PPT saya share. Nah, sedangkan bagaimana dengan wadiah? Tadi kita sudah bahas tentang tabungan mudharabah, yang mana nanti penambahannya salah satunya ada bagi hasil. Kalau wadiah ya Anda hanya nitip saja begitu ya. Oke. Nih, perbedaannya dengan tabungan mudharabah adalah insentif yang diterima, tadi sudah dibaca. Secara periodik adanya tingkat keuntungan bank syariah itu. Secara periodik, kalau misalkan tabungan mudharabah wadiah tidak ada. Contohnya adalah tabungan wadiah adalah begini. Ya, pada tanggal sekian Hania nasabah wadiah Bank Peduli Syariah menerima bonus wadiah, maka jurnalnya dahulu ikut. Nah, gitu. Ya, dia begitu jurnalnya. Ini karena hanya bagi hasilnya hanya pada wadiah saja, karena bagi hasil yang didapatkan ada pada ini, gitu ya. Nah, besok nanti suatu saat kalau misalkan akadnya adalah tabungan tadi, baik mudharabah maupun wadiah, yang berbeda hanya pada bonusnya tadi. Ini semuanya sama. Nanti kalau misalkan ada soal di atas gitu ya, Bank BSM cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan tabungan wadiah atas nama Ursila ya sebesar sekian, maka nanti adalah kas terhadap tabungan wadiah Ursila gitu ya. Nanti perbedaannya hanya pada itu, yang lainnya sama, perbedaannya hanya pada bonus, tambahan bonus ini saja. Oke, itu untuk wadiah. Bagaimana dengan giro? Tadi ada pada tabungan gitu ya. Itu tabungan menggunakan mudharabah dan mudharabah dan wadiah. Bagaimana dengan giro? Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro. Sarana perintah pembayaran lainnya dengan pemindah bukuan. Nah, itu ya. Giro itu adalah seperti itu. Bisa ditarik menggunakan cek, bisa menggunakan biliet giro, BG biasanya kita kenalnya. Ya, mekanisme giro ada dua, wadiah dan mudharabah, gitu ya. Ini giro wadiah, giro yang mengikuti sesuai akad penitipan dana, penitip dana, nasabah sebagai penitip, mudi, bank sebagai penitip titipan. Transaksi penerimaan giro ini ada macam-macamnya, transaksi tabungan, giro cabang lain, penerimaan. Silakan kawan-kawan baca sendiri, ini bisa. Nah, ini contohnya. Dan ini nanti ada giro wadiah dan lain sebagainya. Gitu ya. Transaksi pengurangannya penarikan cek oleh nasabah giro wadiah ya yang ditukarkan, penarikan biliet giro yang untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain, potongan administrasi dan
pajak tabungan gitu ya, segala macamnya. Bisa kawan-kawan perhatikan di sini nanti pencatatannya. Nah, bagaimana dengan giro mudoroba? Pihak penanam dana dan pengelola dana gitu ya. Ini aduh kok kepotong ini gimana? Tip ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, itu ada pada oh enggak, ini enggak kepotong. Ternyata hanya memang begini. Hania tulisannya bawahnya begitu aja ya. Ini adalah giro mudoroba. Semuanya sama seperti tadi yang giro wadiah, cuman yang berbeda adalah ini saja. Ya. Pada Maret dia nasabah giro mudorobah menerima imbal hasil atas rekeningnya, karena dia mudorobah jadi menerima bagi hasil gitu ya, sehingga maka jurnalnya begini. Nanti silakan dibaca di slide-nya. Terus adalah deposito mudorobah, itu merupakan sebuah investasi dana berdasarkan akad mudorobah atau akad lain. Sohibul mal pemilik dana dan mudorib itu adalah orang-orang yang terlibat dalam sini, prinsip mudorobah ya, yang terlibat. Nah, ini adalah contohnya. Nah, bedanya mudorobah ini adalah deposito ini hanya bisa menggunakan mudorobah ini atau musyarakah. Ada satu lagi namanya musyarakah. Tapi biasanya digunakan paling familiar dengan mudorobah ini. Gitu ya. Nih ya, Bank Murni Syariah menerima setoran atas nama Bunda Doli sebagai investasi deposito mudharabah, jangka waktunya 1 bulan dengan nisbah 60% dan 40%. Ada jangka waktu 1 bulan. Jadi selama 1 bulan dana tersebut tidak boleh diapa-apakan oleh Bunda Doli begitu kan. Nah, itu terus bagaimana dia? Nah, kas deposito mudharabah Bunda Doli 5 juta. Nanti ada tambah lagi pada tanggal 30 berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang dibayarkan kelompok deposito sebesar 15 juta. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, ini di bank dicatat bagi hasil 15 juta begitu ya. Bagi hasil yang didapatkan Bunda Doli gitu kan, bisa dilihat dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Doli sebesar 40.000, ditulislah 40.000, masuk ke Bunda Doli 32.000 dan masuk sebagai penerimaan pajaknya sebesar 8.000 atau 20%. Nah, gitu ya. Nanti silakan dibaca di PPT-nya, semuanya sudah jelas untuk pencatatannya sudah saya buatkan secara rapi kira-kira per transaksi. Nanti di akhir ada kuis yang tolong untuk dikerjakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum diskusi yang sudah saya berikan, dan kuisnya nanti saya mohon untuk ditulis tangan dan di scan saja, kirimkan ke assignment. Nanti saya bikinkan kotak assignment khusus untuk di e-learning itu. Nanti jawaban-jawaban kawan-kawan tolong di-upload di sana. Itu ya, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.